Mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, layarnya ke sini ya, Mbak. Sudah. Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, yang sudah memperbolehkan saya untuk menjelasin lagi tentang Stephen. Baik, kita mulai dengan menundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa untuk kelancaran dan juga kesehatan kita hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, saya ada pantun sedikit. Cakep. Belum. Belum mulai. Ikuti. 4 kali 4, 16. Cakep. Yang kenal bakat pasti hebat. Ampun. Saya ulangin ya. 4 kali 4, 16. Cakep. Yang kenal bakat pasti berkelas. Ya. Itu yang baru benar ya. Baik, kita mulai. Ini judulnya lebih dekat dengan Stephen. Temukan identitas kamu. Ya, untuk kesuksesan. Nah, sebelum kita mulai penjelasan, saya harus menjelaskan safety induction-nya. Jadi belajar lebih aman ya. Ini untuk ya teman-teman yang online, offline, tapi sekarang kita offline ya. Sekarang ini khusus untuk teman-teman online, ini dikondisikan ya untuk Anda yang hari ini ngikutin kelas saya. Kesehatan mata, kesehatan mental itu harus bisa kita jaga. Jangan terlalu dekat dengan layar, jangan terlalu dekat dengan teman juga boleh. Bahaya. Ya, dan juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita kalau terlalu berlebihan ngomong ya. Kita lanjut. Dan duduk dipastikan dengan benar dan nyaman. Hindari kalau memang terlalu dingin, AC-nya boleh minta dibesarin ya. Ya, kecilin itu kan berarti lebih dingin, Pak. Kemudian kondisikan meja atau kursi ya dengan nyaman, dan ini khusus untuk yang ada di sini. Kita di lantai 3, jadi udah tahu kalau ada gempa. Ingat kan pelatihan kemarin? Ya, masih kolom meja. Masih kolom meja. Kemarin kita ada beberapa orang atau teman ikut kelas di FOS, ternyata pas gempa di Bandung kemarin kan, tahu kan jalan keluarnya atau larinya? Kalau lantai 3 gimana? Lebih bagus apa? Ya bagus, cari kolong meja ya, di bawah meja ya. Lindungi kepala, pakai tas boleh saat gempa, atau kalau waktunya tepat atau bisa, itu bisa turun kemudian di titik kumpulnya di bawah ya. Kemudian kita semua tetap bersikap tenang dan kooperatif. Oke. Nah ini saya, ini sudah kenal pasti ya. Insya Allah sudah kenal semua. Dan yang terbaru jadi angkasawan di RRI Pro 1 Denpasar. Baik, kita lanjut. Nah, ini beberapa buku yang bisa kita dalemin tentang Stephen. Banyak hal ya sebenarnya. Ada banyak tentang Stephen, dan pengen tahu detail tentang kepribadian kita atau motivasi kita ataupun kelemahan kita. Tapi kalau di Stephen tidak ada kelemahan, tapi kita tidak fokus ke kelemahan, tapi ke kelebihannya. Kita lanjut. Nah, ini 100% komitmen bersama kita. Bersama kita ikut pelatihan ini, ikhlas menonaktifkan atau silent mode sesama bentuk alat komunikasi. Ya. Kemudian pikiran kita harus terbuka. Jangan, kayak nggak bener. Pokoknya kosongkan gelas atau keilmuan kita terima coba ilmu-ilmu baru dari Stephen. Lanjut. Senang berproses hingga akhir. Oke?
kemudian terlibat aktif dan antusias. Kalau ada pertanyaan boleh, tapi nanti di akhir ya akan ada pertanyaan. Kita lanjut lagi. Ya. Mana yang lebih berdampak pada kesuksesan? IQ atau fokus sama kelebihan Fokus atau pada kehebatan? Angkat tangan atau kenapa? Kira-kira? Karena kalau kita punya IQ tinggi pun, Iya. tapi kalau kita nggak asah kemampuan yang kita miliki, Sama aja. tinggi. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Aulia. Ada lagi? Ada lagi? Saya kasih hadiah Mbak Aulia. Boleh mau pilih yang mana? Ya. Dulu pertanyaan nanti aja. Enggak, ini udah. Oh iya. Sweet dulu, sweet. Satu lagi. Ya boleh sweet aja, sweet. Enggak apa-apa, sweet. Tadi saya lihat sebenarnya Pak Taufik duluan. Ah, yang kalah Pak Taufik. Oh iya, oke. Silakan Pak Taufik. Kalau saya kombinasi keduanya Pak, Oh iya. Kombinasi keduanya. Oke. proporsional. Siap. Oke, tepuk tangan buat Pak Taufik. Sebenarnya nggak ada jawaban yang salah. Semuanya benar. Semuanya benar. Kita bisa IQ itu bisa kita latih terus-terusan dari IQ yang rendah sampai IQ yang tinggi kita bisa kita latih. Yang penting mau. Hah? Dan kemudian kita bisa fokus pada kehebatan udah pasti. Tapi kebanyakan kita fokus ke kelemahan. Oke. Ini ada yang kenalin nggak? Tahu, Pak Dodo. Ini Chris Langan ya. Ini salah satu orang yang IQ-nya tertinggi di dunia. Oh, serius? Ya, serius. Coba searching aja googling. Tapi keluarganya broken home. Dan dia jadi buruh, peternak, satpam. Cocok. Dia pokok kerja yang keras-keras. Cinta Laura bukan? Kasihan banget ya, IQ tinggi. Iya, nah IQ tinggi tapi tidak di lingkungan yang mendukung. Nah, ini kenal siapa sebelum ada? Siapa? Juskus. Bukan. Siapa? Steve Jobs. Bill Gates. Oke. Nilai IQ-nya biasa. Kemudian Tapi lingkungannya benar. ya, tapi dia fokus, antusias, dan dia terfasilitasi. Bukan karena orang tua angkatnya itu kaya, bukan. Tapi orang tuanya itu mendukung apa maunya dia. Dan tahu potensinya Bill Gates. Kita lanjut. Dan dia orang terkaya ya. Ini, everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Tahu ya, kalau kita adakan perlombaan di hutan, selamat datang ya Mbak Sensing. Terima kasih Pak. Sensing ada 2 di sini. Kalau kita ada perlombaan di hutan, diadakan di hutan, siapa kira-kira ini adil nggak? Kita adakan lomba berlari. Kira-kira hewan mana yang menang? Yang Macan. Burung. Ini ada macan nggak? Hah? Hah? Anjing. Kayaknya kalau berlari di laut, di dalam laut baru benar ikan. Wah, anjing laut. Hah? Yang paling cepat Nggak bisa. Ya? Kita lari semua karena ada orang di tengah, jadi mereka nggak bisa lari. Enggak, ini kalau lomba. Kalau ada lomba manjat pohon, siapa yang menang? Ya, kera. Ya. Kalau ada lomba untuk berenang paling dalam, siapa yang menang? Ikan. Anjing laut. Anjing laut berenang di mana? Di laut. Di laut dingin ya, lomba. jadi tidak cocok. Ini nggak adil ya perlombaan ini. Nah, begitu juga kita.
Nah, yang ngerasa nggak bisa jualan, nggak bisa selling, nggak bisa keuangan, nggak bisa apa lagi ya, nggak bisa ngomong. Nah itu, ketika suruh ngomong ternyata ada yang lebih dominan ngomong. Nah seperti ini. Jadi diposisikan atau kalau di perlombaan itu harus cukup adil ya, perlombaan apa, dan orangnya harus sama atau jenis hewannya harus sama. Oke, lanjut ya. Temukan identitas kita dan kemudian kita akan menemukan kesuksesan kita. Ini Steven. Steven itu singkatan dari Sensing. Thinking. Angkat tangan. Gilang. Steven thinking, intuiting, feeling, instinct. Ada yang kurang? Sensing. Iya, ulangin Pak Taufik. Kan saya udah ngomong. Enggak, tadi langsung iya. Iya. Oh. Oke. Bagi dua. Kok ada dua? Tadi Pak Taufik belum dapat ya? Belum ya? Pak, saya tadi nggak jadi ditanyain loh Pak. Hah? Jawaban saya apa? Enggak kan udah oke, lanjut ya. Saya cuma mau- Nah, ini kesimpulan teori dari Pak Lahari dan alhamdulillah disempurnakan oleh Pak Farid Poniman. Ada yang tahu Pak Farid Poniman itu siapa dan apa backgroundnya? Aduh, backgroundnya nggak tahu. Backgroundnya itu salah. Ayo. Pak Poniman. Hah? Penyanyi. Nggak pernah terkenal Bapak. Wah itu, iya tahu penulis Steven ya. Oke, jadi kenapa Steven itu dilengkapi oleh atau disempurnakan oleh Pak Farid Poniman? Pak Farid Poniman itu dia ikut perwakilan dari kampusnya di IPB. Kemudian di luar negeri itu ada tes yang sangat terkenal, MBTI. Nah, di Korea itu sangat terkenal ya. Tapi sebulan kemudian dia tes lagi berubah. Tes kemudian bulan depan lagi berubah lagi. Ayo. Nah, ternyata itu MBTI itu ini kesimpulan dari beberapa peneliti, ada Carl Gustav Jung, ada juga Paul MacLean, kemudian juga yang terakhir Ned Herman gitu. Ini ya MBTI ini kemudian disempurnakan oleh Pak Farid Poniman. Dan terakhir bedanya Pak Farid Poniman itu menemukan insting. Kalau di MBTI nggak ada insting, dia gabungan ya. Oke. Lanjut. Kenapa Steven? Nih, Steven tuh berbasis genotip, jadi nggak akan berubah. Mirip dengan Aulia yang zaman dulu. Sekarang umurnya berapa, Mbak? 30. Dari lahir sampai sekarang nggak berubah jenis kelaminnya, benar kan? Nah, beda yang ngerubah ya, itu beda, udah di luar kodrat ya. Nah, begitu juga Steven ya. Steven itu berbasis genotip, mengetahui anugerah genetik yang bersifat given atau pemberian dari Allah ya, yang ditetapkan sebelum ruang dan waktu. Allah udah menetapkan nih, Gilang nih harus lahir dengan jenis kelamin pria gitu. Oleh orang tuanya namanya siapa? Ya udah ditetapin Allah ya. Dan berbasis tes psikolog biometrik bersifat tetap dan stabil. Nah, dari 350 peserta yang ada di sekolah, di salah satu sekolah di Jakarta itu dites oleh Pak Farid Poniman. Setahun kemudian dites lagi, itu ada 3 yang beda, berubah. Ternyata ya itu Steven. Jadi 97 sampai, kalaupun batas-batas itu sampai 95 keakuratannya. Jadi cuma 5% yang nggak akurat, gitu ya. Dan dia nggak berubah insya Allah. Kecuali tangannya bermasalah atau mesinnya sidik jari itu bermasalah. Itu. Jadi insya Allah nggak berubah, dan itu gue banget. Dan selalu kalau udah dites pasti dia ngerasa, oh iya aku banget ya, gitu. Dan bukan hanya sekedar tes minat bakat, Steven lebih jauh dapat mengetahui kecerdasan genetik. Jadi memberi peta atau jalan kesuksesan kita mau ngapain dan kita bisa optimalkan.
Ya. Ini memiliki teori yang ilmiah dan keunggulannya simple, akurat, aplikatif. Berapa mesin kecerdasan yang tahu? Ada? 5. Oke, yang lain selain Aulia itu personality, genetik 9. Nggak ada yang jawab kecuali Aulia. Udah dalamin ya? Oke. Nah, ini prosesnya. Ya, prosesnya di scan, kemudian sistem saraf bagian otak yang paling aktif, kemudian kecerdasan atau perilaku dan cara tindakan berpikir itu dibedah semua hasilnya. Mudah banget ya, kayak tes, kayak mau ini apa? KTP. Oke. Nih, di sini ada yang udah tes Stephen. Semua hampir, kecuali yang belum. Ada 2 yang belum. Ada 2 yang belum ya. Stephen, Dia feeling kayaknya. ini kalau di Stephen itu sebenarnya ini kelengkapan atau dilengkapi dari penelitian yang dahulu ya. Kap Gustaniang, kemudian Ned Herman itu udah menentukan kalau yang otak atas itu adalah neokortek. Yang kiri ya tetap kiri, neokortek kiri, neokortek kanan. Kemudian limbik kiri, limbik kanan. Sensing kategorinya yang mana? Limbik kiri, paling bawah. Kalau intuiting mana? Kanan atas. Feeling kanan bawah. Insting otak tengah. Itu mudah dia, mudah banget. Nggak dia gabungan dari Anda itu limbik kiri agak sedikit neokortek kiri. Nah, nggak ada yang begitu dia. Kalau di Stephen nggak ada. Ya, oke kita lanjut. Nah ini. Ya, sensing, indrawi, memori, motorik. Kekuatannya adalah ingatan, makanya jangan macam-macam sama orang sensing. Kalau udah janjian dengan berhubungan dengan keuangan, itu ingat banget. Kayaknya Pak Wandi belum dikembalikan ini tadi uangnya. Saya kok sering lupa. Nggak mungkin, pasti bagian keuangan nggak mungkin lupa, pasti yang berhubungan keuangan. Yakin. Pasti. Ada bilang mau mindset yang nggak penting-penting dilupa. Pokoknya semua bisa lupa kecuali yang berhubungan dengan keuangan untuk sensing. Hilangin uangnya. Uangnya aja. Iya. Nggak mungkin nggak. Itu yang paling pasti nominal pertama kali. Soalnya kalau berapa harganya Pak? 200. Di sana lebih mahal. Di sana lebih murah Pak. Itu sensing. Itu ya. Kamu kan 2 kali loh. Oke, lanjut ya. Thinking. Di sini kebetulan ada 2, satu pergi ke bawah. Orangnya selalu analisis. Agak terlalu banyak pertimbangan untuk berpikir ya. Banyak, beneran banyak. Dan kalau nggak logika, Kayak ini. nggak. Hah? Bisa jadi kan paper testnya thinking ya. Bisa jadi. Atau bisa juga Dia satu feeling. tujuan dari Kalau cueknya sih kayaknya thinking. Oke lanjut. Nah, ini kartu kanan atau kita sebut intuiting, imajinatif, kemudian spasial. Nah, intuitif. Nah, imajinatif ya. Walaupun kadang-kadang nggak terlalu. Biasanya guyonan intuiting tuh agak berkelas. Nggak ketawa kecuali dia. Nanti setelah kita paham, oh iya, baru kita, oh ternyata guyon tuh. Ada kayaknya ada orangnya di sini ya. Bener kan? Suami. Kemudian lebih kanan. Nah ini emosional dikit. Mbak, kasihan aku. Ya benar-benar kasihan, nangis duluan. Kenapa nangis? Nggak tahu kenapa nangis. Itu. Sekarang udah kuat kok Pak. Kelebihan. Justru kalau orang bilang kuat itu berarti dia belum kuat. Dia perasa, tapi dia juga influencer. Banyak pasti yang ngefans atau ngikutin.
Oke, kemudian otak tengah responsif, serba bisa. Nah, jadi kalau ada beberapa, semua mesin kecerdasan ini butuh bantuan, panggil aja insting, pasti cepat. Nanya aja insting, minta aja bantuan. Apalagi kalau misalnya insting ini yang manggil itu intuiting, udah duluan dia pasti. Emang ini udah takdirnya gitu, ya. Oke, kita lanjut. Ini mesin kecerdasan sensing. Ada yang enggak kira-kira? Gilang. Konkret, aktif, suka mencontoh, ingatan kuat, melihat detail. Bergerak. Nah, senang melihat segala sesuatu yang teratur. Kalau nggak teratur nggak suka. Workaholic. Workaholic. Oh, workaholic. Suka. Persisten tapi ingin dimanja. Saya setuju Pak, kecuali nomor 2. Nah, nomor 2 yang mana? Ingatan kuat dan melihat detail. Itu lebih ke sensing introvert. Pak Nur lihat banget, ya. Kalau ekstrovert agak-agak emang nggak terlalu detail, kecuali uang. Itu detailnya. Kalau di yang lain enggak. Di yang lain masih ada missnya pasti, gitu. Oke, nggak boleh lama-lama ini ngejar target dan kuantitas atau volume. Kalau jualan nggak mikirin jumlahnya, justru mikirin banyak terjualnya. Ayo, jumlah nominal ya maksudnya. Jadi kalau yang lain dia jualan ini harga 2.500.000, misalnya beli 2.500.000, pasti si sensing jual cuma 2.700.000. Tapi kalau orang intuiting jual ini pasti udah 4 jutaan. Gitu. Beda kan? Tapi dia pengen ini lakunya 10. Kalau intuiting 1 aja cukup gitu. Untungnya banyak. Praktis. Nah, inginnya tinggal langsung eksekusi. Orangnya juga nggak sabaran ya. Ambisius dan perintilan. Mirip siapa ya? Suka perintilan. Benar banget. Oke. Lanjut ya. Mirip siapa ini? Ya. Pemikiran yang senang ngatur. Nah, kelihatan nggak ngatur ya, tapi sebenarnya seneng ngatur ya. Enggak, dia emang orangnya suka manajerial ya, mampu menganalisis, selalu tanya data. Coba siapa pertama kali yang nanya kalau ada pelatihan? Pasti orang thinking. Nggak mungkin nggak, pasti dia selalu bertanya aja. Keras kepalanya bakal. Ini gue banget nggak Pak Taufik? Nih, bersikap resmi. Kurang peka. Suruh ini. Nggak tahu kayak helm. Suruh nggak pakai helm, pusing dia itu. Wah, nggak pede dia. Istrinya terus. Selalu punya rencana, walaupun rencana itu pasti banyak mikirnya. Yang mana yang dijalanin ini? Nih, apa-apa dikalkulasikan. Makanya kalau orang thinking agak perhitungan untuk keluar uang ya. Tapi kalau gaya. Oke, kita lanjut. Intuiting si konseptor yang anti mainstream. Ini ya, intuiting kalau ngomong sama dia, wah A B C D. Kadang nggak ngomong ngerasa udah ngomong ya, itu intuiting tuh ya. Nah, kalau jadi pimpinan sebenarnya dia agak pusing sebenarnya untuk peraturan karena dia tukang anti peraturan. Nah, tapi karena dia pengen mencoba hal-hal baru, dia orang konseptor, apalagi yang intuiting introvert. Ya, suka hal berbeda, menarik. Ini muslim juga ya. Imajinatif, cenderung kalem, pendiam, pendiam ya, dan stabil ya. Berpikir konseptual, nah investigatif. Kalau nanya itu investigatif banget ya. Terlihat jarang belajar, emang benar ya, kelihatan jarang. Tapi cerdas ya. Sistem SKS itu si feeling, tenang. Suka mengungkap impian besar, ingin yang beda, unik, berkualitas tuh dia. Menyukai ilmu baru dan banyak tahu hal. Terkadang agak kurang rasional ya. Tapi itu bisa dipakai untuk kondisi tertentu. Usil, agak nyeleneh,
dan ingin kebebasan. Walaupun kadang agak nggak kelihatan ya. Kebebasan. Tidak suka hal detail, mudah lupa dan agak bosenan. Nah ini bisa dilatih mudah lupa ya. Walaupun nanti balik lagi sebenarnya dia mudah lupa. Ya. Kata-kata yang tadi aja udah lupa sebenarnya diucapin apa. Orang yang perfeksionis sehingga kadang ini hampir sama ya kan. Neokortek itu otak atas itu hampir sama. Agak banyak mikir dia. Ya. Yang satu pengen perfeksionis, yang satu ini logis nggak sih? Logis nggak gitu. Maksudnya thinking ya. Oke. Suka mendadak, last minute ya, improve ya, agak-agak mirip insting dikit. Nah kemudian limbik mana ini tadi? Kanan. Limbik kanan bawah. Kanan bawah. Si perasa yang suka cerita, dia empati, orangnya simpati dan senang bersosial. Kalau udah kasihan, datang orang yang dia gampang dinego dan gampang bernegosiasi juga gitu. Mudah berperasaan, ini gampang sekali bersahabat, pendengar yang baik. Walaupun awalnya dia ngelihat ya, perhatikan orang feeling, kode-kodenya ya, dia itu orang feeling. Ada orang baru dia lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu orang feeling. Dia kayak metal detector ya, dia tinging, dia ngelihat karena dia fokus ke penampilan, mirip sensing penampilan tapi nggak terlalu dalam, ngelihat agak curi-curi pandang orang sensing. Bener ya, Mbak? Oh iya. Tapi ketika dilihat nggak lihat dia kan, itu curi-curi pandang namanya. Komunikatif, apa-apa dikomunikasikan, dikit-dikit ngomong gitu. Nah, coba kalau ngomong thinking, aduh pusing dah thinkingnya, ngomong aja katanya. Sabar ya. Biasanya yang sabar ke feeling itu thinking. Oh, feeling. Mbak Heni feeling? Alah, pura-pura nggak tahu dia. Pandai mempengaruhi dan meyakinkan. Nih, makanya cocok jadi sales. Gitu. Yang pertama, sales yang pertama yang paling cocok itu adalah sensing. Yang kedua itu feeling. Menyukai popularitas dan keseruan. Pokoknya, halo Mbak Heni. Oke, makan. Ayo silakan makan. Ya, biasa begitu. Ayo, madu. Itu jualan. Nah jualannya gini, kemana Pak? Mau sakit nggak? Ayo beli madu. Biar nggak sakit. Nah, dia berlawanan dengan thinking, nggak suka teoritis ya. Thinking dan intuiting itu teorinya lumayan banyak ya. Oke, kita lanjut. Mesin kecerdasan yang terakhir yaitu si cepat yang serba bisa. Selalu mengalir bergerak, spiritualnya kadang-kadang dia spiritual, kadang-kadang enggak ya, berubah dia ya. Dan memiliki jiwa yang berkorban. Hah? Tergantung mood. Enggak, dia pasti bakal spiritual. Pokoknya Orang paling spiritual. kalau dia siang jadi penjahat, malam bisa jadi ustadz. Oh. Itu seperti itu. Wah, ngeri. Bertobat dia. Pokoknya cepat Bapak dia. bertobat. Kan udah sering bertobat. Bertobat dan sering-sering ulang 2 kalimat syahadat biar bagus. Oke, serba bisa dan nalurinya tajam nih. Ingat ya, paling kalau di sini yang paling insting kayaknya pahami kalau saya gitu ya. Mudah diandalkan, ini mudah diandalkan. Pak, tolong ini ada nggak? Oke. Oh ada, linggis ada di rumah. Kita bawakan. Nah langsung bantu kita itu. Iya. Itu nggak bisa. Di grup itu di share. Aduh ini pasti orang insting duluan yang komen. Yang lain nggak itu tenang. Apalagi thinking. Aduh, nggak sebut namanya. Pokok. Ini pukul-pukul baru komen. Senang menyentuh sesuatu, pokoknya disentuh. Ya, orangnya spontan, jujur, begitu aja polos. Ingin selalu berperan, kontribusi, galak, nah ya, temperamen, serba nanggung nih. Pokoknya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Itu orang insting ya. Semua bisa. Kayak Hah? terkeluar.
Kayak kelontong. Bapak udah trauma ya? Iya, kalau muda insting itu emang mudah traumatik ya. Menyukai nada-nada. Ya, menyukai nada-nada. Jadi kalau udah tiba-tiba ada denger lagu apa itu inget terus orang. Ya, cuci piring sambil nyanyi. Iya, dia belajar ikut kelas saja itu harus ada murotal atau musik. Itu orang insting itu pasti dia lebih damai. Menyukai nada terkadang berperan ya bunglon ya. Sering bekerja di suasana nyaman dan damai. Dia kalau nggak terlalu damai apa dia pasti caw. Kalau ngerasa nggak damai. Kalau nggak diajak dia pasti nggak mau. Nggak, orang insting emang begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada PG. Ini lebih dalam lagi ya. Yang ngerasa sensing introvert itu dia suka lebih ke keuangan, bahasa, transportasi, perdagangan, hiburan. Nah, thinking ini ya. Oke, politik lebih ke orang feeling ya. Orang intuiting itu jago untuk marketing atau juga ada pelatihan atau investasi atau wirausaha. Kemudian kalau insting itu lebih ke kuliner, agama, ustadz atau apa boleh. Dan di dunia charity kebanyakan orang-orang insting. Orang insting itu 10 bahkan lebih ya 20 orang yang kita tes baru 1 yang kita temukan orang insting. Di luar sana ya. Kalau di DSM banyak orang insting. Di lembaga zakat tuh paling banyak tuh orang insting. Udah saya nanya. Insting, feeling, ada juga thinking. Hampir semua sih, tapi lebih banyak orang insting. Paling dikit insting tadi. Enggak kalau di lembaga. Kalau di lembaga nggak semua ada, semua. Tapi lebih dominan orang insting. Oke, temukan potensi diri untuk apa? Biar nggak stupid cost. Mungkin ada yang ngerasa jurusan kuliahnya dulu salah, kemudian sekarang berubah jadi apa? Nah, kalau udah tahu potensinya dulu, nah pasti akan lah iya. Tapi kan kita nggak bisa memutar waktu kan atau kembali back to dulu gitu nggak bisa gitu. Nah, jalani hidup dan kemudian sukses mulia. Ayo kita sama-sama gini ya, sukses mulia gitu ya. Oke. Steven, sukses mulia. Oke, tepuk tangan. Udah belum ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah diberikan waktu dan kalau untuk bertanya boleh. Dan itu sudah 10 menit. Saya akan tutup acara ini, tapi nanti boleh konsultasi dan lain. Dan saya juga ada pertanyaan 2 lagi dan hadiahnya ada 2. Saya tutup, kita buka dengan tutup dan kemudian kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan paham untuk teman-teman semua. Ada yang belum paham? Boleh konsultasi. Yang konsultasi gratis. Konsultasi gratis. Yang belum tes Steven, boleh tes Steven, boleh ajuin ke Mbak Aulia. Silakan. Baik. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.